Yutu Emas itu berkata dengan percaya diri, lalu kau lihat, bagaimana aku menggunakan sihir untuk membunuhnya. Selesai berkata, kilatan cahaya emas Yutu Emas, minuman besar mulut, Buddha menghancurkan telapak tangan Vajra. Kilatan telapak tangan emas muncul di depan Lintian pada saat berikutnya. Kekuatan dan kecepatan itu bisa dikatakan sangat cepat, dan jatuh pada Lintian dalam sekejap. Tapi pakaian Lintian robek dan tubuhnya tidak terpengaruh. Sebaliknya, Lintian tersenyum padanya. Jin Laoyu berpikir bahwa dia tidak cukup kuat sekarang, jadi dia mencoba lagi beberapa kali, dan hasilnya sama. Tapi Nangong yang tertawa di kursi sedan, jangan buang energimu, tidak ada gunanya. Tidak mungkin. Setelah Jin Laoyu selesai, dia mengulurkan tangannya dan berubah menjadi pengocok emas. Kemudian dia mengayunkannya, dan pengocoknya menjadi lebih besar. Kemudian benang emas yang tak terhitung jumlahnya menjerat Lintian. Beberapa orang Nangong Yan malah tertawa, terutama Nangong Yan Tut berkata, saya memiliki beberapa keterampilan, tetapi untuk kakak laki-laki saya, itu hanya menggelitik. Tianbing juga berkata, saya pikir tidak ada gunanya nenek moyang kita membuang sampah dan debu. Kamu terlalu lemah untuk menyakiti leluhur kita. Bakar hijau untuk membuat pedang. Kata-kata tiga orang, biarkan wajah Yutu Emas tidak menggantung, masih menyenandungkan suara, barusan, aku hanya kecerobohan. Oh, apakah Anda punya cara lain? Kalau begitu lanjutkan, kakakku sedang menunggumu. Nangong Yan terus tertawa. Jin Laoyu diam-diam memarahi, monster, orang ini adalah monster. Jadi Jin Laoyu mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan berteriak ke tempat gelap, Tuhan, aku akan memindahkan penyelamat dulu, bawa mereka. Pada saat berikutnya, Jin Laoyu berlari lebih cepat dari siapapun, berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang, sementara para penjaga itu semuanya bodoh. Lintian dan penjaga lainnya semuanya tertutup. Adapun wanita bertopeng, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Saya pikir itu sangat kuat, tetapi saya tidak takut. Beberapa orang Nangong yang berlari keluar, membawa penjaga secara langsung, dan kemudian memaksa keberadaan pemiliknya. Orang-orang itu menunjuk ke aula utama satu demi satu, dan Lintian dan orang lain berjalan mendekat dan melihat ada kabut di aula utama, yang menutupi aula utama, sehingga orang tidak dapat melihat situasi di dalam. Kakak, apakah ini kekuatan di dalamnya? Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lintian memejamkan mata dan berkata, ini adalah PowerPoint pertama. Jika dihancurkan, PowerPoint berikutnya dapat ditemukan. Nangong Yan Daksi berkata, hari ini, aliansi kuno berpikir bahwa membuat gambar yang rusak akan menjebak saya, dan ternyata itu sangat rentan. Lintian tidak punya pilihan selain tersenyum. Faktanya, gambar ini sangat kuat. Itu karena dia bertemu denganku. Itu kemalangan mereka. Wanita bertopeng di satu sisi tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu rendah hati? Kesederhanaan? Itu benar, bukankah seharusnya kamu rendah hati? Wanita bertopeng itu tersenyum pahit, sementara Lintian tersenyum tanpa berbicara. Pada saat ini, tawa dingin datang dari aula, kamu tidak benar-benar berpikir kamu dapat memecahkan susunan aula ini, kan? Kakakku bisa melakukannya. Nangong Yan bersumpah, tetapi aula tertawa, ini bukan kegilaanku, susunan ini adalah susunan abadi, dan dapat menahan sihir apapun, jadi sebaiknya kamu menyerah. Ada? Mengapa Anda tidak membual? Nangong Yan bertarung dengan sengit, dan orang-orang di dalam mencibir, semuanya, saya menyarankan Anda untuk menyerah dan kembali ke aliansi Tianggu sesegera mungkin, yang baik untuk Anda. Nangong Yan sangat marah sehingga dia segera menatap Lintian. Kakak, aku akan melihat siapa yang ada di barisan jika aku merobohkannya. Lintian tidak punya pilihan selain meletakkan tangannya di atasnya. Dia masih memegang piring batu giok hitam di tangannya, sementara orang-orang di aula masih menang, jangan buang waktu, itu tidak berguna. Siapa yang tahu bahwa kabut menghilang, dan di dalamnya ada sekelompok orang yang duduk di sana, dan memasukkan berbagai aura ke dalam sepotong kecil kulit binatang yang rusak. Salah satu dari mereka, penguasa Menshah, melihat bahwa semua orang di luar telah melanggar barisan, dan segera bangkit dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, keluar dan bunuh mereka. Orang-orang itu bangkit satu demi satu, lepas landas dan keluar, dan penguasa rumah itu mengganti untaian manik-manik Buddha emas, menatap Lintian dan yang lainnya, saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Biksu lagi. Nangong Yan melihat postur sisi lain dan tidak bisa membantu Tu Chao, sementara dia menatapnya sebentar. Kemudian dia melihat pohon anggur bunga dari bagian utama rumah. Nangong Yan segera berkata sambil tersenyum, itu benar-benar seorang biksu. Kepala rumah besar itu merasa kedinginan dan marah. Cari kematian. Saya melihat bahwa Tuhan bergegas keluar bersama orang-orang, tetapi ketiga orang Nangong itu langsung maju dan memukuli semua orang di sini. Penguasa rumah itu benar-benar kehilangan momentumnya sekarang. Dia hanya bisa berkata dengan cara yang suram, gadis-gadis, saya juga dipaksa untuk melakukan ini. Anda tidak bisa menyalahkan kami. Dipaksa? Saya pikir Anda akan bahagia. Nangong Yan sama sekali tidak mempercayainya, dan kepala prefektur itu tersenyum dan berkata, sungguh, meskipun kita adalah penguasa satu sisi,
sulit untuk menghindari mengandalkan beberapa makhluk abadi atau kekuatan di belakang kita. Lalu kenapa kamu tidak mengandalkan kami? Nanggong Yan memandang pemilik yang membeku sendiri dan tertawa, tetapi pemiliknya ragu-ragu. Ini, aliansi Tiangu, sebagai aliansi terbesar, baik untuk mengandalkan mereka. Nanggong Yan berkata, saya akan memberitahu Anda hari ini. Tidak ada gunanya mengandalkan siapapun. Setelah itu, Nanggong Yan meminta Huo Qingqing untuk menemukan cara untuk menyuntikkan jarum ke penguasa Menshan dan memperbaiki prestasinya, tetapi Huo Qingqing harus mencoba. Sampai lebih dari 100 pertempuran turun, penguasa Menshan berkata dengan ngeri, apa yang kamu lakukan padaku? Nanggong Yan benar-benar melepaskan ikatan es di tubuh pihak lain, dan kemudian Tuhan menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, yang membuatnya takut untuk berkata, kamu. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Nanggong Yan melemparkannya ke satu sisi, membereskan segala macam hal, dan berkata, adalah stro aliansi Tiangu? Tidak kuat, tidak sama sekali. Penguasa rumah itu berada di bawah tekanan, dan segala macam teriakan menyedihkan dimulai. Saya akan memberitahu seluruh dunia hari ini, negara bagian mana dan konfrontasi gerbang Tianshui kami, itulah akhirnya. Setelah itu, Nanggong Yan terus mengajarkan pelajarannya. Akhirnya, dia melemparkan Tuhan ke pintu Mensha dan membiarkan orang yang lewat melihatnya. Ketika orang-orang yang bertanggung jawab atas Sanxiu melihat bahwa kepala prefektur Nanfeng begitu mudah dijatuhkan oleh gerbang Tianshui, mereka terkejut satu persatu dan bertanya-tanya mengapa gerbang Tianshui ini menjadi begitu mengerikan. Adapun Nanggong Yan, itu jelas tidak cukup untuk meredakan amarahnya. Dia segera melihat ke langit dan melihat sekeliling. Dengar, kami Tianshui Men akan membunuhmu dan membunuhmu. Para penonton mengira Nanggong Yan hanya berbicara dengan marah. Di aula Menshan, Lin Tian menyentuh kulit binatang yang rusak dan berkata, lihat, peta gunung, sungai, dan langit dipertahankan oleh 9 kekuatan. Bagaimana Anda tahu? Wanita bertopeng itu bingung, dan Qingqing serta Tianbing yang terbakar juga ingin tahu, tetapi kemudian 2 lampu emas datang dari luar Menshan. Nanggong Yan menegur di luar, kembali. Lin Tian melihat keluar dari Menshan dan tersenyum pahit. Ada masalah? Jin Laoyu muncul kembali, dan di sampingnya ada seorang biksu berjubah emas, dengan pagoda kecil di tangannya. Orang-orang di dekatnya terkejut. Apakah itu biksu kecil dari Buddhisme Nan Wang Tian? Ya, biksu kecil, melintasi langit. Ini nasib buruk bagi Xia Tianshui Men. Tidak, sulit bagi Watergata untuk menyakiti orang ketika terjerat di langit yang menyeberang. Du Tian menatap Nanggong Yan dengan serius, dan kemudian menatap Tuhan di tanah, yang dengan panik meminta bantuan. Biksu kecil, tolong bantu aku. Du Tian menatap Nanggong Yan dan berkata, gadis kecil, tidak baik membunuh di usia muda. Letakkan pisau daging dan jadilah Buddha. Beri kamu kepala besar. Nanggong Yan marah saat melihat surga penyeberangan ini, dan surga penyeberangan berkata sambil tersenyum, gadis, tidak benar memarahi. Hei, bagaimana kabarku? Apakah Anda keberatan? Nanggong Yan tidak puas, tetapi Du Tian tersenyum dan membelai janggut barunya. Itu terlihat kuno, tetapi dengan jentikan jarinya, cahaya keemasan menutupi Nanggong Yan. Nanggong Yan segera merasa auranya terikat dan dimarahi, kamu. Gadis, tenanglah. Tunggu, kakakku sedang menunggu. Kamu harus mati. Burung layang-layang Nanggong itu sangat tertekan. Tapi Du Tian berkata sambil tersenyum, siapapun yang datang, dia harus meletakkan pisau tukang daging. Kemudian tawa datang dari Mensha, letakkan. Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk mengecewakan saya? Biksu kecil. Du. Tian merasa suara itu familiar, jadi dia melihat ke dalam Mensha, dan kemudian Lin Tian muncul. Melihat Lin Tian, wajah Du Tian sama, kamu, ini kamu. Lama tidak bertemu. Lin Tian menertawakan penyeberangan ini. Du Tian, Gunung Fengxian, selalu ingin menghentikan Lin Tian membunuh orang, tetapi Lin Tian masih menyakiti orang dan membunuh orang di bawah kelopak matanya, yang membuat Du Tian tidak berdaya. Namun, sejak lubang terakhir di Lin Tian, seluruh orang telah berlatih keras, berharap suatu hari, mereka dapat mengendalikan Lin Tian. Karena itu, ketika Du Tian melihat Lin Tian, wajahnya rumit. Salah satunya adalah ketakutan di dalam hatinya. Yang lainnya adalah darah mendidih. Itu Anda. Tentu saja, tapi kamu punya jenggot. Kamu tidak bisa melihatnya. Lin Tian menertawakan penyeberangan ini. Nanggong yang tidak bisa tidak bertanya, kakak, siapa dia? Jika seseorang akan membunuhnya, dia akan menyelamatkan kepandaiannya. Lin Tian bercanda. Nanggong Yan berkata, sepertinya orang bodoh. Du Tian mengerutkan kening. Gadis, aku tidak bodoh. Saya pria yang baik. Oh, untuk menjadi baik, bukan? Di mana Anda ketika mereka ingin membunuh kami dan menyakiti kami? Nanggong Yan menolak untuk patuh. Saat itulah aku tidak di sini, atau aku akan menghentikannya. Haridu itu menjelaskan, dan Nanggong Yan tertawa, Anda orang standar ganda, paling ingin mengalahkan. Gadis, kenapa kamu begitu marah? Du Tian melanjutkan, dan Nanggong Yan sangat marah dengan orang yang bertele-tele ini sehingga dia menatap Lin Tian dengan cepat.
Kakak, kamu tahu, dia tidak tahu apa yang dia lakukan padaku, yang membuat auraku tanpa seles. Mantra ringan. Selesai berkata, Lin Tian bertepuk tangan dengan satu tangan, cahaya keemasan pada burung layang-layang Nangong ini menghilang. Para penonton di tempat kejadian terkejut. Beberapa orang bergumam, orang ini bisa mematahkan keajaiban melintasi langit. Tampaknya nenek moyang Shuimen tidak sederhana. Du Tian tersenyum pada Lin Tian. Kamu lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih banyak. Tapi aku masih akan menghentikanmu dari membunuh dan menyakiti. Du Tian menatap Lin Tian Dao, dan Lin Tian tertawa dan berkata, aliansi Tian Gu dan Tian Shuimen memiliki perseteruan. Apakah Anda yakin ingin menghentikannya? Selama itu membunuh orang, itu tidak benar. Du Tian menjelaskan, dan Lin Tian tertawa, mengapa Anda tidak mengatakan hari itu ketika aliansi kuno membunuh murid sekte Tian Shui saya? Saat itu, saya belum lahir. Penyesatan langit silang itu naik, dan Lin Tian mencibir. Lalu sekarang dalam gambar gunung dan sungai, dapatkah kamu selalu melihatnya? Peta gunung dan sungai? Apa itu? Du Tian terlihat bingung, dan Lin Tian tahu bahwa berbicara dengannya juga membuang-buang kata, lalu tertawa dan berkata, jangan bicara denganmu, buang-buang waktu. Selesai berkata, Lin Tian membawa orang-orang ingin pergi, dan Du Tian berkata, kamu membunuh terlalu banyak orang, aku harus mengangkutmu hari ini. Feri saya. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi Du Tian memegang menara emas dan melafalkan mantra aneh di mulutnya. Kemudian, orang-orang melihat cahaya keemasan menyelimuti Lin Tian. Pada saat yang sama, mereka bisa melihat beberapa kata emas kecil berenang di sana, seperti berudu kecil. Orang-orang ingin tahu tentang apa itu, dan Nangong Yan mengkhawatirkannya. Terutama Nangong Yan berkata, apa yang kamu lakukan pada kakak laki-laki saya, biksu kecil? Ini adalah keterampilan penyeberangan emas. Setelah terjerat dengannya, itu hanya akan perlahan menjadi patung Buddha. Hanya setelah terjebak selama ribuan tahun, kita bisa keluar darinya. Pria itu menjelaskan. Buddha? Anda sakit. Nangong Yan bas, dan Du Tian berkata, dia telah membunuh terlalu banyak orang selama ribuan tahun, yang merupakan minimum. Nangong Yan marah dan ingin maju, tetapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, jangan buang waktu bersamanya. Du Tian itu menatap Lin Tian dan berkata, apakah kamu masih bisa bicara? Aku tidak hanya bisa berbicara, aku bisa mematahkan mantramu. Lin Tianxie tertawa, lalu tubuhnya bergetar, dan semua cahaya keemasan menghilang. Tidak mungkin, bagaimana kamu melakukannya, dia berkata. Kamu tidak peduli bagaimana aku melakukannya. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu tidak akan pernah bisa melakukan apapun untukku. Lin Tian menertawakan Du Tian. Du Tian tidak menyukainya. Dia terus melantunkan mantra, tetapi tetap tidak berhasil. Akhirnya, dia memaksa Du Tian untuk membuang menara. Lin Tian menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan menara itu jatuh di ruang terbuka. Kecepatanmu, katanya. Kataku, apa yang tidak bisa kamu lakukan untukku? Jangan buang waktumu. Lin Tian berkata kepadanya, dan Du Tian memaksa dirinya untuk marah. Kamu memiliki kecepatan yang begitu cepat, tapi bagaimana dengan... Selesai berkata, menara ini menjadi lebih besar. Hirup Nangong Yan 3 orang langsung ke menara, dan Lin Tian mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak berurusan denganku? Ya. Awasi matamu dan mengancamku dengan orang lain. Sarana khusus pada waktu-waktu khusus. Hari Feri itu menjelaskan, dan Hari Lin mencibir, aku melihatmu, untuk tujuan, cara yang tidak bermoral, paling banyak dilintasi. Aku mencoba membuatmu membunuh lebih sedikit orang. Selain itu, wanita-wanita ini telah membunuh banyak orang, jadi benar aku menjebak mereka. Lin Tian tidak bisa menahan senyum. Sepertinya hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Saya melihat Lin Tian tiba-tiba tiba di depan Du Tian, dan jubah emas Du Tian berkilauan, yang membuat telapak tangan Lin Tian turun, dan sisi lain benar-benar baik-baik saja. Tidak hanya itu, Du Tian juga berkata, saya memiliki perlindungan tubuh dari harta Buddha. Apa yang tidak bisa kamu lakukan untukku? Apakah itu? Dengan lambaian tangan Lin Tian, jubah emas di tubuh Du Tian segera terbang keluar dari tubuhnya dan jatuh di tangan Lin Tian. Pada saat yang sama, hanya ada beberapa pakaian putih yang tersisa di tubuh Du Tian, yang membuat wajahnya merah dan telinganya merah di katulistiwa. Para penonton tertawa, dan Lin Tian memegang jubah dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin berurusan denganku, kamu harus membayar harganya. Melintasi cuaca sangat mendesak, lalu memegang menara emas, jika Anda tidak memberikannya kepada saya akan mengambilnya. Kamu biksu kecil, maukah kamu mengancam orang lain? Lin Tian mencibir, tetapi Du Tian berkata, aku di sini untukmu. Penuh omong kosong. Ketika Lin Tian selesai, dengan lambaian tangannya, menara itu jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Du Tian menatap, kamu. Apakah ada cara lain? Lin Tian bertanya, Feri ini dapat digunakan sekarang, tetapi dia tidak menyangka Lin Tian begitu mengerikan. Orang-orang di sekitar juga ditahan dengan cara Lin Tian. Lin Tian membiarkan ketiga Nangong Yan keluar. Nangong Yan sangat marah sehingga dia ingin memulai.
Tetapi ketika dia memikirkan biksu kecil ini, dia bisa mendapatkan cahaya keemasan yang mengikat orang. Dia segera berkata dengan muram, "Kakak, kamu bisa mengalahkannya berkeping-keping dulu." Lin Tian tersenyum pahit. Dia memiliki konstitusi khusus. Aku khawatir dia tidak bisa mengalahkannya. Mengapa? Lin Tian tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi berkata, "Tinggalkan dia sendiri, ayo pergi." Nangong yang tidak punya pilihan selain berkata, "Aku akan mengikutimu sepanjang waktu." Terserah. Lin Tian terlalu malas untuk memperhatikannya. Sebaliknya, ia mengumpulkan pagoda dan jubah. Adapun Du Tian, dia tertekan dan mengikutinya. Yu emas tua itu tetapi takut untuk bersembunyi, tidak berani muncul, tetapi wanita bertopeng itu benar-benar melihat ke atas dan ke bawah. Hari Feri ini tersenyum tak berdaya. Du Tian sekarang berjalan di belakang Lin Tian lagi, seperti sebelumnya di Gunung Fengxian, dia terus mengomal. Nangong Yan mendengarkan keterampilan mental dan selalu melepaskan hawa dingin. Dia ingin membekukannya dan membungkamnya, tetapi hawa dingin tidak berpengaruh padanya. Jadi Nangong Yan meminta Huo Qingqing untuk membantunya, dan setelah rotan bunga Huo Qingqing menangkapnya, cahaya keemasan menyala di tubuh Du Tian, dan rotan itu menghilang. Hal ini membuat Nangong Yan dan ketiga orangnya penasaran dengan asal-usul Feri, mengapa tidak bisa terjerat dan terluka. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, "Jangan buang waktu. Kakak, bisakah kamu memberitahuku apa yang dia lakukan?" Dia memperkirakan bahwa dia mendapat beberapa warisan, yang membuatnya tidak takut pada sihir umum, dan dia memperkirakan bahwa dia harus menggunakan metode abadi untuk menerapkannya. Lin Tian menjelaskan. Nangong Yan bertanya-tanya apa warisan itu, tetapi Tianbing berkedip, "Leluhur, dapatkah jiwa perang membersihkannya?" Jiwa perang tidak bisa, karena konstitusinya adalah sistem cahaya, dan ada kekuatan khusus di tubuhnya. Kekuatan ini dapat membuat beberapa hantu, jiwa, dan hal-hal lain menjadi dekat, apalagi menyakitinya. Tianbing segera melepaskan idenya ketika dia mendengarnya, tetapi Nangong Yan berkata, meskipun dia tidak bisa terluka, selalu baik-baik saja untuk melemparkannya. Dengan itu, Nangong Yan membiarkan Shimang dan Heyu menyelinap ke langit. Dengan cara ini, Du Tian selalu tersandung sesuatu, atau sesuatu terbang ke arahnya di dekatnya. Du Tian sangat marah sehingga dia berkata kepada orang-orang Nangong Yan, "Gadis-gadis, kamu harus baik. Kamu tidak bisa bertarung dan membunuh seperti anak ini. Bisakah kamu mengaturnya?" Nangong Yan tiba-tiba tersenyum saat dia melihat bahwa dia tidak berdaya. Du Tian sangat tertekan sehingga dia berkata, "Ketika kamu menderita, aku akan menaklukkanmu. Kamu mengambil keuntungan dari bahaya." Nangong Yan menatapnya, dan hari itu membela, selama itu bisa membuat orang menjadi baik dan mengurangi pembunuhan, tidak peduli apa artinya. Bah, dasar biksu palsu, palsu untuk kebaikan. Nangong Yan tidak bisa membantu tetapi memarahi. Setelah melintasi langit, dia diizinkan untuk memarahi. Nangong Yan memarahi sebentar, tetapi dia tidak ingin memarahi lagi, jadi dia membiarkan Du Tian mengikutinya. Adapun wanita bertopeng, dia bergumam pada dirinya sendiri, biksu ini, itu tidak mudah. Dia tidak takut akan serangan apapun. Namun, Lin Tian tidak menganggapnya serius, dan bahkan berpikir tentang bagaimana mengadu domba dia. Sampai tiba di gerbang kota, pasukan itu masih menunggu di sana, sementara Nangong Yan sedikit tertekan. "Kakak, pasukan ini tidak berguna. Lebih baik membubarkan mereka." Tianbing berpikir masuk akal, ya, orang-orang ini mengikuti kita. Tujuannya terlalu besar. Burning Qingqing menatap Lin Tian, dan dia selalu merasa bahwa Lin Tian punya niat. Lin Tian tersenyum dan berkata, orang-orang ini dulunya dari aliansi Tiangu. Jika kita membiarkan mereka kembali, mereka pasti akan diambil oleh aliansi Tiangu lagi. Bukankah itu buang-buang waktu kita? Itu benar. Nangong Yan bergumam, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, sebenarnya, mereka bukannya tidak berguna. Bila perlu, mereka berguna. Apa gunanya? Nangong Yan bingung, dan Lin Tian Xiao berkata, saya akan tahu nanti. Semua orang saling memandang, tetapi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata, oke, PowerPoint kedua muncul. Di mana itu? Nangong Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tetapi Lin Tian menjelaskan, agak jauh dari sini. Mungkin ibu kota negara bagian berikutnya. Ayo pergi. Nangong Yan sangat bersemangat, dan Lin Tian membawa mereka meninggalkan prefektur Nanfeng. Orang-orang di prefektur Nanfeng mengirim orang-orang pergi seperti dewa wabah, dan kepala prefektur Nanfeng duduk di kursi dan berkata, untungnya, mereka tidak membunuhku. Hanya karena mereka tidak membunuhmu bukan berarti kamu bisa hidup. Pada saat ini, bayangan gelap muncul. Tuhan segera berlutut dan menatap bayangan itu. Tuan, saya sudah mencoba yang terbaik untuk menjaga mereka seperti yang Anda katakan kepada saya, tetapi mereka sangat kuat sehingga mereka akan menghancurkan kita. Bahkan orang-orang dari sekte Buddha Nan Huangtian tidak dapat menghentikan mereka. Kami tidak mengumpulkan sampah di aliansi kuno. Bayangan itu dingin, dan Tuhan berkata, Tuan, engkau, jangan bunuh aku. Sudah waktunya untuk mengganti kepala prefektur Nanfeng. Setelah bayangan selesai, sebuah kekuatan langsung menembus Tuhan, dan jiwa diserap oleh bayangan itu.
Beberapa penjaga di Menshan mendengar suara itu dan bergegas ke tempat peristirahatan Tuhan, tetapi hanya ada mayatnya dan pemandangannya dalam kekacauan. Lin Tian, yang sedang berjalan di jalan saat ini, tiba-tiba mengerutkan kening, itu bayangan hitam lagi. Kakak, ada apa apakah Anda? Kepala prefektur Nanfeng baru saja terbunuh dan jiwanya ditangkap. Lin Tian menjelaskan. Beberapa orang di Nangong yang terkejut. Lin Tian telah membuat segel jiwa pada penguasa Menshan sebelum dia mengetahui setiap gerakannya. Jadi dia menunjukkan sebuah gambar, yang merupakan proses pembunuhan tuan rumah Nanfeng. Siapa bayangan ini? Nangong yang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, tetapi Lin Tian menjelaskan, ketika saya membunuh aliansi kuno di jantung suci Laut Cina Timur di Laut Timur, saya juga bertemu dengan bayangan gelap, yaitu dia. Nangong yang terkejut dan berkata, kakak, apakah dia kuat? Galak, datang dan pergi tanpa jejak, harus menjadi elit aliansi surga dan zaman kuno. Lin Tian menjelaskan. Nangong yang terkejut dan menatap Du Tian. Biksu kecil, apakah kamu juga melihat bahwa orang-orang di Liga Kuno membunuh orang tanpa mengedipkan matahari itu? Mengapa Anda tidak menghentikan mereka? Seberangi langit tetapi dengan cara yang serius, terlalu jauh, terlalu terlambat. Lagi pula kau takut dengan aliansi kuno. Nangong yang bernafas, tapi dia menolak, selama saya melihatnya, saya akan menghentikannya. Saya tidak takut? Nangong yang tidak mempercayainya. Dia mengolok-oloknya. Hingga beberapa hari kemudian, tentara datang ke kota yang sepi. Sepertinya tidak ada orang di sini. Nangong yang pergi ke gerbang dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat rumput liar di mana-mana. Suatu kali ada wabah di sini, dan mereka semua melarikan diri. Bagaimana mungkin ada orang yang hidup? Dia menjelaskan. Sampar. Apa? Nangong yang bertanya, tetapi Du Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin tahu? Tolong. Nangong. Yan menatap dan berkata, seolah-olah kamu mengerti. Selesai berkata, Nangong yang menatap Lin Tian, kakak, apa itu sampar? Penyakit sampar adalah sejenis penyakit menular. Begitu seseorang memiliki penyakit tertentu, orang lain akan terinfeksi, dan kecepatan penularannya sangat cepat. Lin Tian menjelaskan. Nangong yang menarik napas, dan Du Tian tertawa dan berkata, ya, dulu kota ini sangat sibuk. Tetapi karena ada penyakit, dalam 3 hari, orang-orang di kota itu meninggal atau terinfeksi. Akhirnya, semua orang melarikan diri. Nangong yang tidak memikirkannya, jadi dia bertanya pada Lin Tian, kakak, mengapa kita ada di sini? Karena titik kekuatan kedua ada di sini. Lin Tian menjelaskan, Nangong yang menatap, bukan. Di sini? Iya. Ini membuat takut beberapa orang Nangong Yan, sementara sekelompok murid lainnya saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi jelas orang-orang ini telah mendengarnya, jadi beberapa orang di klan tertawa dan berkata, Tuan Lin, mari kita jaga di luar. Itu benar. Kami akan menonton di luar. Jika seseorang melarikan diri, kami akan menangkap mereka. Satu persatu, orang-orang ini munafik. Lin Tian memandang mereka dan berkata, saya tidak berharap Anda masuk. Setelah itu, Lin Tian mengajak Nangong Yan dan beberapa orang untuk masuk, dan orang-orang di klan itu senang karena mereka tidak perlu masuk. Adapun Du Tian, dia tertawa, jangan masuk, atau kamu akan terinfeksi pada saat itu, tetapi tidak seorang pun, tidak ada hantu. Jangan datang jika kamu memiliki kemampuan. Nangong Yan bersaing dengan Lin Tian. Wanita bertopeng itu tersenyum dan terus mengikuti beberapa orang Lin Tian, sementara Du Tian berkedip dan buru-buru mengikuti. Ketika Lin Tian dan yang lainnya berjalan ke kota, ada rumput liar hitam di mana-mana, dan beberapa dinding berlubang, dan beberapa tempat memiliki dinding yang rusak, seolah-olah dihancurkan oleh orang-orang. Apakah ada yang pernah bertarung di sini sebelumnya? Nangong yang tidak bisa tidak bertanya, pada saat yang sama penasaran untuk maju. Saat ini, rotan beracun keluar dari tanah dan menjerat kaki burung layang-layang Nangong. Tian Bing dan Huo Qingqing terkejut. Tian Bing memotong pohon anggur beracun dengan pedang. Wajah Nangong yang pucat, bibirnya hitam, dan tubuhnya masih berlumuran darah. Jing besar hijau menyala, buru-buru ke pemeriksaannya, dan Du Tian berkata, ini triknya. Nangong yang menatap dan berkata, Anda adalah biksu yang sudah mati, saya tidak akan mati. Apa triknya? Tanaman ini juga terinfeksi wabah. Begitu mereka menyakitimu, kamu selesai. Feri itu hari menjelaskan jalan. Nangong yang tidak takut, tetapi setelah membakar Qingqing untuk memeriksa untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan apapun, dan alisnya berkerut. Tapi dia menghela nafas, wabah ini tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat ditemukan di dalam tubuh, jadi ini tentang arti tidak ada keselamatan. Nangong yang tidak peduli. Sebaliknya, dia menatap Lin Tian. Kakak, haruskah aku baik-baik saja? Lin Tian berjongkok, memeriksanya dan berkata, tidak apa-apa. Itu hanya sedikit racun. Itu bagus. Nangong Yan sangat senang, tetapi Du Tian menggoda, wah, menurutmu itu sedikit racun? Saya khawatir Anda tidak tahu apa yang terjadi ketika racun itu ada di seluruh kota. Lin.
Tian mengabaikannya, tetapi meraih bahu Nangong Yan di satu tangan, dan kemudian menelan kekuatan di tubuh Nangong Yan. Setelah beberapa saat, racun itu segera dibersihkan. Nangong Yan segera bangkit dan menatap Du Tian seolah-olah dia baik-baik saja. Biksu kecil, apakah kamu melihat kakak laki-lakiku kuat? Dia tidak berharap Lin Tian menjadi begitu kuat sehingga dia bisa membersihkan racun-racun ini. Tapi Lin Tian memandang kerumunan, oke, ayo pergi. Kerumunan mengikuti lagi, tetapi kali ini mereka mulai berhati-hati untuk tidak menyentuh sesuatu. Sampai seperempat jam kemudian, orang-orang datang ke gerbang rumah tuan kota yang sepi, dan Lin Tian berkata, kekuatan itu ada di dalamnya. Tunggu sampai kamu mengikutiku, jangan berlarian. Iya. Nangong Yan dan Lin Tian masuk ke Menshan bersama, tetapi Du Tian mengobrol di tepi. Tetapi Lin Tian dan yang lainnya mengabaikannya sepenuhnya, sampai beberapa saat kemudian, mereka melihat sebuah tanaman, yang berdiri di tengah Menshan, dan ada banyak pohon dan tanaman merambat di sekitar bangunan. Tidak hanya itu, darah mengalir di tanaman. Itu tampak mengerikan. Kakak, apa ini? Titik kekuatan kedua mungkin adalah pohonnya. Lin Tian tertawa, dan Nangong Yan terkejut. Sebuah pohon? Bisakah itu menciptakan kekuatan? Itu tidak mungkin. Pohon itu melahap darah. Darah? Dari mana? Nangong Yan bingung, dan Lin Tian ragu-ragu, mungkin orang yang lewat di dekatnya, atau bantuan orang lain. Benar saja, pada saat berikutnya, beberapa orang muncul di atap, dan mereka mengenakan pakaian dan topeng berwarna merah darah. Nangong Yan melihat orang-orang ini segera bersemangat, akhirnya menemukan beberapa orang yang bisa bertarung. Kemudian Nangong Yan minum dengan keras, dan udara dingin yang tak terhitung jumlahnya keluar, membeku, dan orang-orang itu membeku di atap. Tetapi saat berikutnya, orang-orang ini akan dengan mudah memecahkan es dan mundur ke belakang pohon. Pohon itu bergetar, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergegas dengan cepat, dan di depan es, mereka menari dengan pedang tajam. Saya pikir pedang Ki itu dapat dengan mudah memotong tanaman merambat ini, tetapi tanaman merambat itu sangat keras, tidak hanya tidak dapat dipotong, tetapi juga gas merah darah yang didistribusikan di sekitar. Hari salib itu segera menjadi cahaya keemasan untuk melindungi diri sendiri, maka dengan cara demensia itu, wabah. Nangong yang menatap dan berkata, apakah kamu tidak ingin bersikap baik? Sekarang biarkan tanaman menjadi baik. Aku berkata, biarkan orang, tetapi jangan biarkan iblis. Hari itu buru-buru menjelaskan, dan Nangong Yan berkata, tidak ada kemampuan, tidak ada kemampuan. Saya hanya mengangkut orang, bukan setan, katanya. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Nangong Yan itu marah, tetapi Lin Tian berkata kepada beberapa Nangong Yan, kamu mundur. Nangong Yan dan yang lainnya buru-buru mundur, dan semakin banyak kabut darah. Feri dilindungi oleh cahaya keemasan, tetapi Lin Tian tidak mendapatkan apa-apa, jadi dia membiarkan kabut darah masuk ke dalam tubuh. Tetapi Du Tian bertanya, wah, apakah kamu tidak takut mati? Biarkan gas masuk ke dalam tubuh secara langsung? Saya bisa menyelesaikannya, apakah saya akan takut? Lin Tian berpikir itu sedikit lucu. Ketika Du Tian mendengar ini, dia segera tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lin Tian bergerak maju, dan kabut darah yang dilepaskan oleh pohon itu menjadi lebih tebal. Tidak hanya itu, semua tanaman merambat di pohon itu menjerat Lin Tian dan membungkusnya menjadi zongzi. Melihat Nangong Yan ini, dia sedang terburu-buru. Kakak, apakah tidak apa-apa? Jangan khawatir, kakekku sangat kuat. Tidak akan terjadi apa-apa. Tian Bing dengan percaya diri berkata, dan membakar King juga harus berkata, ya, iblis pohon semacam ini, apa yang tidak bisa dilakukan? Nangong Yan berkata, dan iblis pohon berkata kepada seorang wanita tua, anak kecil, kamu tidak benar-benar berpikir aku iblis pohon biasa, kan? Tidak peduli iblis pohon macam apa kamu, bagaimanapun juga, kamu tetaplah iblis. Lin Tian tertawa di tanaman merambat. Lucu, aku Banshai 1/2 juta tahun. Tahukah kamu apa artinya 1/2 juta tahun? Kata iblis pohon. Lin Tian tidak peduli, tapi tertawa, terus kenapa? Satu sisi Du Tian terkejut, 500.000 tahun? Sudah terlalu tua. Setan pohon tersenyum dan berkata, jika kamu tidak menganggapku serius, kamu akan menyesalinya. Selesai berkata, rotan bunga itu meremas lebih kuat, dan yang ada di belakang orang yang berlumuran darah, satu persatu gips. Semua jenis sihir di Zongzi, Lin Tian, dan iblis pohon itu tertawa, ini belum mati? Sayang sekali menyeberangi langit dan berkata, tidak, hanya seperti ini. Nangong Yan ingin bergegas keluar, dan Tian Bing meraih lengannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, nafas leluhur tua masih kuat. Burning King juga menenangkan, itu benar, mari kita lihat. Tetapi wanita bertopeng itu menatap ketiga wanita itu dan berkata sambil tersenyum, pria ini benar-benar baik-baik saja. Nangong Yan merasa nyaman, tetapi Du Tian ada di sekitar Lin Tian. Dia bertanya ragu-ragu, iblis, apakah kamu mati? Setan? Kapan saya memiliki nama itu? Lin Tian tiba-tiba bertanya, dan kemudian berkata, kamu telah membunuh begitu banyak orang. Dalam hatiku, kamu adalah iblis.
Mendengar ini, Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa, membunuh beberapa orang disebut iblis, dan itu semua iblis di bawah langit. Itu yang saya lihat. Cara penyesatan lintas langit itu, dan Lin Tian malas memperhatikan, adapun iblis pohon itu tetapi ragu, wah, kenapa kamu baik-baik saja? Itu karena kamu terlalu lemah. Lin Tian selesai mengatakan itu, reinkarnasi dari dewa asli dalam tubuh mulai berbalik. Pengisapan yang kuat, kekuatan rotan sedikit diserap ke dalam tubuh, sampai iblis pohon merasakan kekuatan yang salah, buru-buru melonggarkan rotan. Namun, Lin Tian menggunakan sihir jebakan, dan kekuatan iblis pohon segera melemah setengahnya, yang membuat iblis pohon ketakutan, wah, kamu. Itu benar. Itu melemah. Masih sedikit. Ini sedikit kemampuan. Tapi sial bagimu untuk bertemu denganku. Ketika Lin Tian selesai, Raja Api membuangnya. Dalam sekejap, api membakar di gunung iblis pohon, terutama tempat pohon demon terletak mengandung kekuatan yang kuat, yang menjadi lebih kuat setelah diserap oleh Raja Api. Setan pohon berteriak sekaligus, dan pakaian darah ketakutan. Mereka dengan cepat mundur dan berencana untuk pergi. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian berkedip, lewat, dan berkedip beberapa kali, bang-bang, beberapa orang itu, hanya sekejap mata, semuanya dipukul oleh Lin Tian. Nangong Yan beberapa orang bergegas, membekukan dan melibatkan semua orang ini di tempatnya, dan menahan kekuatan mereka. Tapi iblis pohon itu menggeram, aku akan membunuhmu. Lin Tian tertawa, dan kemudian pedang iblis darah menusuk ke tubuh iblis pohon, dan tertawa, kamu bisa mati. Pohon demon under the serious injury berubah menjadi tumpukan arang di bawah api, tetapi rohnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lin Tian mengumpulkan api, menemukan kulit kedua dari arang, dan mengumpulkannya. Di satu sisi, Du Tian tertegun, sementara Lin Tian mendatangi orang-orang berdarah itu dan bertanya, apakah Anda dari aliansi surga dan zaman kuno? Kami tidak akan mengatakannya. Yang satu keras kepala, dan yang lain berkata, ya, kami tidak akan mengatakan itu. Lin Tian menatap orang-orang ini dengan dingin, bukan? Selesai berkata, pedang iblis darah Lin Tian menghadap seseorang, tetapi orang itu masih tidak takut mati, bahkan berkata, kami para tetua, tidak akan membiarkanmu pergi. Tuamu? Lin Tian merasa bahwa pria berdarah ini tampaknya menjadi kekuatan lain. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, bayangan darah muncul dan membawa mereka pergi. Lin Tian mengejar bayangan darah, dan kemudian berkelahi satu sama lain di udara. Nangong Yan dan yang lainnya tercengang, dan wanita bertopeng itu bertanya, siapa bayangan darah ini? Ini bisa sangat cepat. Siapa lagi? Katanya sambil tersenyum. Tentu saja, itu adalah orang-orang dari klan bayangan darah Nan Huang. Klan bayangan darah. Nangong Yan bingung, dan Du Tian menunjukkan jalannya, mau tahu, tanya aku? Aku akan memberitahumu. Pergi. Nangong Yan menatap, tetapi bayangan darah di udara tidak bisa menjatuhkan Lin Tian, dan bahkan tidak bisa menahan Lin Tian. Wah, jika kamu memiliki kemampuan untuk datang ke sekolah bayangan darah, aku akan membuatmu tidak pernah kembali. Klan bayangan darah Nan Huang? Lin Tian tahu klan ini, dan telah kuat selama 10.000 tahun. Ya, aku menunggumu. Bayangan darah mencibir, lalu berubah menjadi bayangan dan menghilang. Lin Tian kemudian jatuh dari udara, Nangong Yan buru-buru bertanya, kakak, apa asal-usul klan bayangan darah? Bertahun-tahun yang lalu, klan bayangan darah mendominasi kelaparan selatan dan menjadi yang pertama. Kemudian, karena berbagai alasan, mereka pensiun dan menjadi klan tersembunyi, tetapi keterampilan bayangan darah mereka sangat kuat. Bayangan darah? Nangong Yan bingung. Lin Tianen berkata, teknik bayangan darah berarti tubuh dapat diubah menjadi bayangan darah, dan kemudian kecepatan gerakan dan kekuatan reaksi akan berlipat ganda. Nangong Yan menarik napas. Sangat kuat. Lin Tian melihat Nangong Yan tampilan penyembahan, dan tiba-tiba kilatan cahaya keluar. Keterampilan bayangan darah, terlepas dari akar spiritualnya, dapat dipraktikkan oleh siapa saja dengan atribut apapun. Itu sangat kuat. Lin Tian mengangguk dan berkata, teknik bayangan darah adalah metode tubuh suci. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku akan membawamu ke sekte bayangan darah untuk memintanya. Nangong Yan Leng, akankah mereka? Mereka membantu Liga Tianggu berurusan dengan kami dan tidak membiarkan mereka meludahkan sesuatu. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi? Lin Tianxie tersenyum, dan Nangong Yan melihat ekspresi Lin Tian dan tahu bahwa Lin Tian ingin merampok. Dia segera berkata dengan penuh semangat, pergi, mulai, rampok. Lin Tian terbatuk dan berkata, pergi mengemis, bukan merampok. Satu arti. Nangong Yan berkata dengan wajah tersenyum, sementara Lin Tian berkata dengan senyum tak berdaya, ayo pergi. Pada saat itu, ketika dia mendengar seluruh percakapan antara Lin Tian dan Nangong Yan, terutama ketika dia mendengar bahwa Lin Tian akan pergi ke sekte bayangan darah Nan Huang, dia tertegun, apakah kamu gila? Apa? Apakah Anda akan menghentikan saya dari membunuh? Lin Tian tertawa. Tapi Du Tian berkata, wah, aku tidak membuatmu takut. Orang-orang di sana sangat kejam dan ganas. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan dicabik-cabik. Ganas, kejam. Ini bukan yang Anda inginkan.
Anda dapat memengaruhi mereka dengan baik, biksu kecil. Lin Tian tersenyum. Saya tidak bisa berkata-kata saat melintasi langit. Nangong Yan datang dan berkata sambil tersenyum, ya, bawa kamu ke pencerahan, ayo pergi. Kembali. Wajah Du Tian semua digambar, tetapi Nangong Yan sangat senang melihatnya seperti ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka ganas? Beraninya tidak pergi. Seberangi 1 hari untuk menggigit gigi untuk mengatakan, pergilah, tetapi Anda tidak berpikir Anda baik-baik saja. Saya katakan, saya ingin berubah. Bukan saja mereka tidak marah, tetapi mereka tertawa terbahak-bahak. Namun, wajah Du Tian memerah dan hatinya tertekan. Bagaimana kamu bisa bertemu gadis kecil seperti itu? Namun, Lin Tian terkekeh, lihat berapa lama kamu bisa menahan biksu itu. Kemudian semua orang pergi keluar kota dan pergi bersama tentara. Di sudut kota, seekor rotan kecil naik dari sudut tembok ke atas tembok, sampai Lin Tian dan yang lainnya pergi. Rotan kecil itu menghela nafas, benar-benar menakutkan. Tapi kemudian bayangan hitam muncul, menatapnya dan berkata, kamu mengacau. Rotan itu ketakutan dan buru-buru berkata, tuanku, aku. 500 juta tahun perbaikan iblis, bahkan perampokan salib tidak sebaik itu, sayang sekali. Sosok gelap itu bersenandung, lalu meraih rotan dengan 1 tangan. Rotan segera berubah menjadi abu, dan bayangan itu menghilang dari posisi semula setelah bersenandung. Kakak laki-laki, di mana titik kekuatan ketiga? Nangong Yan berjalan jauh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sementara Lin Tian berkata, jangan khawatir, ayo pergi ke klan bayangan darah Nan Huang dulu. Klan bayangan darah Nan Huang, apakah kamu tahu di mana mereka berada? Nangong Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tetapi Du Tian berkata sambil tersenyum, hanya sedikit orang yang tahu di mana klan mereka, jadi saya menyarankan Anda untuk menyerah. Lin Tian menatapnya dan tersenyum, begitu, apakah kamu ingin pergi? Siapa bilang aku tidak mau pergi? Hanya saja saya tidak tahu di mana mereka berada. Jika tidak, dengan kemampuan saya telah mempengaruhi mereka satu persatu. Du Tian itu berpikir bahwa Lin Tian dan yang lainnya tidak dapat menemukan klan bayangan darah, jadi dia mulai membual. Beberapa orang Nangong Yan setengah yakin, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ikuti aku. Setelah itu, Lin Tian membawa semua orang untuk terus berjalan sampai suatu hari kemudian, mereka sampai di sebuah lembah, dan Lin Tian membiarkan tentara keluar, dia masih membawa Nangong Yan 3 orang ke depan. Wanita bertopeng itu mengikuti, tetapi Du Tian mengikuti dalam diam, dan melihat sekeliling. Bukankah ini lembah biasa? Apa yang spesial? Itu dekat pintu masuk klan bayangan darah Nan Huang. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi dia tidak percaya itu. Dia pikir Lin Tian membodohinya. Tetapi ketika Lin Tian datang ke suatu tempat dan mengeluarkan batu roh dan melemparkannya ke suatu tempat, lembah di depannya berubah warna. Tiba-tiba, tanaman di lembah berubah menjadi merah berdarah, dan ada kabut darah di mana-mana. Ini. Mata Du Tian membelalak, dan Lin Tian berkata, pintu masuk sekte bayangan darah Gurun Selatan telah menggabungkan beberapa susunan sihir, yang tidak bisa dilihat orang biasa. Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda pernah ke sini? Du Tian memandang Lin Tian dengan aneh, tetapi Lin Tian tertawa dan tidak berbicara. Dia melanjutkan. Nangong Yan menertawakan Du Tian. Lihat, kakakku tahu. Jika Anda mengetahuinya, Anda tahu apa masalahnya. Melintasi langit dengan cara tertekan, dan cara stimulasi Nangong Yan, jangan lupa apa yang Anda katakan, untuk pergi ke pengaruh yang baik bagi mereka. Tapi Du Tian berkata, senjata ajaib dan pakaianku telah diambil olehnya. Hanya ketika dia memberikannya kepadaku, aku dapat mempengaruhi mereka. Nangong Yan tidak bisa dibodohi. Dia memandang Tian Bing dan berkata sambil tersenyum, saudari Tian, menurutmu dia bisa dipercaya? Tian Bing mencibir, biksu kecil semacam ini, juga menggerakkan bibirnya dan bermain dengan sedikit pemikiran yang cermat. Dia tidak memiliki keterampilan lain. Wajah Du Tian memerah sampai seorang pria berlumuran darah muncul di depannya, dan berdiri di atas batu, menatap orang-orang, penyusup, mati. Apakah Sue Dongi ada di sana? Saya mencarinya. Lin Tian tiba-tiba berkata, pria itu melotot, darah timur, tapi tetua super kami, bagaimana mungkin Anda adalah orang luar yang mencarinya? Kamu seorang penatua yang hebat? Tidak buruk. Lin Tian tertawa, dan murid itu melotot, wah, saya tidak peduli siapa Anda, tetapi tidak mengenali teman dan kerabat. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara Du Tian tertawa dan berkata, anak kecil, kita semua tahu bahwa Sue Dongyi adalah pria hari 10.000 tahun yang lalu. Seberapa bodohnya kamu mengatakan untuk menemukannya? Konyol. Ya, jika Anda ingin bergabung dengan sekte bayangan darah dengan mencari orang lain, Anda harus menemukan seseorang yang tidak Anda kenal. Dengan cara ini, murid dapat membantu Anda untuk bertanya, tetapi dengan cara ini, orang akan melihat bahwa Anda pembohong dan memiliki hubungan yang buruk. Itu melintasi langit. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi menghela nafas dalam hatinya, aku benar-benar mengenalnya. Tetapi saat ini, semua orang mengira Lin Tian hanya mencoba mencari alasan untuk bergabung dengan sekte bayangan darah.
Bahkan Nangong Yan berpikir begitu. Kakak, mari kita ubah alasannya, atau bunuh secara langsung. Burung layang-layang Nangong datang dan berkata. Tapi dia menyombongkan diri, saya pikir lebih baik mengubahnya. Nangong Yan menatap, kamu, naik dan pengaruhi dia. Saya? Mengapa? Dia milik sekte bayangan darah. Dia pasti telah membunuh banyak orang. Kemudian Anda dapat mempengaruhinya. Nangong Yan menjelaskan. Aku tidak melihatnya membunuh orang, jadi aku tidak menghitungnya. Saya tidak berani. Nangong Yan terus merangsang, dan Dutian berkata, jika dia berani membunuh di depanku, aku akan menghentikannya. Itu yang kamu katakan? Nangong Yan tersenyum, lalu terbang keluar, dan berdiri di depan murid sekte bayangan darah dan berkata, ayo masuk, atau kami akan membersihkanmu. Murid itu melirik Nangong Yan, melihat bahwa itu adalah seorang gadis kecil dengan rambut putih, dan kemudian menatap, beraninya kamu sombong di depanku, bocah kentut? Dengan itu, pria itu mengeluarkan pedang, menikam Nangong Yan, dan Dutian berlari dengan wajah tebal, berhenti, saudara. Murid itu menatap Dutian, biksu mati, apakah kamu ingin mati juga? Nangong Yan menunjuk ke Dutian dan berkata sambil tersenyum, biksu ini berkata ingin mempengaruhimu dan tidak membiarkanmu membunuh. Murid itu segera melotot, hanya dia. Anda masih mempengaruhi saya. Lihat aku membelah kepalanya. Kemudian murid itu menebas pedangnya, dan cahaya keemasan di tubuh Dutian berkedip. Pedang itu mengenai kepala botak secara langsung, hanya mengeluarkan suara, dentang, dan kemudian pedang itu dijentikkan. Bagaimana mungkin? Murid itu tidak percaya, jadi dia menebas lagi. Akhirnya, dia tidak bahagia. Dia mengeluarkan klakson dan meniupnya. Tiba-tiba, orang-orang berlumuran darah ada di mana-mana di gunung. Murid itu jalan napas, semua orang, serang biksu bau ini untukku. Nangong Yan segera mundur, lalu tersenyum dan berkata, kakak, menurutmu biksu ini bisa melawan? Tidak masalah, itu hanya dengungan kecil di kepala. Lin Tian tertawa. Benar saja, pada saat berikutnya, ketika sihir orang yang tak terhitung jumlahnya menghantam gunung botak ini, meskipun tidak apa-apa untuk melintasi langit, kepalanya memang berdengung dengan keterkejutan dan keterkejutan yang benar-benar mengganggunya. Suara itu seperti raungan binatang buas. Tiba-tiba, para murid sekte bayangan darah ketakutan. Menyeberangi jalan cuaca, aku, biksu kecil dari sekte Buddha di gurun selatan, melintasi langit. Para murid terkejut, tetapi seseorang menunjuk kepadanya dan berkata, kamu adalah batu busuk, melintasi langit. Batu busuk. Ketika Dugu Tianleng turun, murid itu melanjutkan, ya, kami memanggilmu batu di Maokeng. Nangong Yan dan yang lainnya tertawa ketika mereka mendengar ini, tetapi wajah Du Tian memerah, dan dengan marah menunjuk ke murid itu, kamu, aku ingin mengubahmu. Cahaya keemasan di tubuh Du Tian berkedip. Pada saat berikutnya, orang-orang dari sekte bayangan darah ditutupi oleh cahaya keemasan satu persatu, dan kemudian kekuatan mereka tidak dapat meledak. Ini membuat orang memarahi berturut-turut, terutama mereka yang tahu bahwa melintasi langit tidak akan menyakiti orang, tetapi akan menjebak mereka, dan seseorang terus berkata, batu bau. Benar, batu busuk. Kamu keluar dari palungan. Du Tian berusaha menahan amarahnya, tetapi Nangong Yan mendatangi Du Tian dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu marah? Saya tidak marah. Du Tian berpura-pura tenang, tetapi Nangong Yan tidak mempercayainya, dan berkata, lalu kamu bermain dengan mereka perlahan. Kakak laki-laki saya dan saya telah pergi ke klan bayangan darah. Selesai berkata, Nangong Yan mundur ke tepi hutan, kakak, ayo pergi. Lin Tian tersenyum, lalu membawa Nangong Yan dan yang lainnya pergi. Tapi Du Tian melihat sekeliling pada mereka yang memarahinya, jadi dia harus membiarkan mereka pergi dan mengikuti mereka. Orang-orang itu ingin menghentikan mereka. Akibatnya, Nangong Yan dan Huo Qingqing, satu rotan dingin dan satu rotan bunga, membeku dan menjerat semua murid ini langsung di sana. Tapi Du Tian berkata, jangan membunuh, jangan membunuh. Nangong Yan sengaja melukai beberapa orang, yang membuat Du Tian ingin sekali memberi Nangong Yan cahaya keemasan, untuk menahan kekuatannya. Siapa tahu Nangong Yan berkata sambil tersenyum, lebih banyak orang akan datang nanti. Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan nanti. Aku akan membuat mereka berhenti membunuh. Hari Feri itu masih berpikir begitu, tetapi Nangong Yan ada di sana untuk tertawa, sampai beberapa saat, orang-orang klan bayangan darah semakin banyak. Di antara mereka, orang-orang yang terbang melintasi perbatasan secara bertahap muncul. Pada saat yang sama, bayangan darah berdiri di belakang kerumunan dan berkata, saya tidak berharap Anda datang. Nangong Yan berkata, siapa yang memintamu untuk membantu Liga Tiangmu? Bagaimana jika saya membantu? Bayangan darah itu meremehkan jalan, dan jalan napas Nangong Yan, jika Anda membantu, kami akan menghancurkan Anda. Hanya beberapa dari kalian? Konyol. Saya tidak ingin tahu. Apa asal-usul sekte bayangan darah kita? Bayangan darah melotot. Apapun yang Anda lakukan, selama Anda melawan kami akan melawan Anda sampai akhir. Meskipun Nangong Sui masih muda, dia sama sekali tidak kabur. Tianbing memujinya pada saat yang sama, gadis kecil, itu benar. Tentu saja, mereka kesal.
kata Nangong Yan sambil tertawa. Bayangan darah bersenandung, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu susunan pembunuh darah dari klan bayangan darah kita, dan lihat apakah kamu masih gila nanti. Setelah beberapa saat, orang-orang di pegunungan sekitarnya mengeluarkan bendera darah merah besar, lalu mengayunkannya. Kabut darah di sekitar lebih tebal, yang membuat Lintian dan yang lainnya tidak dapat melihat orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya itu, tetapi juga tidak dapat merasakan orang di mana-mana, yang membuat Nangong Yan khawatir. Kakak, susunan apa ini? Beberapa orang membentuk susunan manusia, dan beberapa dari mereka dapat menggunakan bayangan darah. Oleh karena itu, dengan array ini, mereka bisa datang dan pergi dengan bebas di sini, dan kamu tidak bisa tahu jejaknya. Benar atau salah? Mata Nangong Yan melebar dan dia merasa tak terbayangkan. Tiba-tiba, seseorang muncul di belakang Nangong Yan, siap menyerang Nangong Yan. Namun, dalam kegelapan, Simang dan Heyu, jiwa perang, melawan pria itu secara langsung dengan satu telapak tangan. Dutian terlihat bingung, tetapi Nangong Yan menatap pria yang terluka parah dan menghilang dan berkata, apakah kamu ingin menyerangku seperti ini? Naif. Tapi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, gadis kecil, bagaimana kamu bisa memukuli pria itu? Jangan bilang. Nangong Yan membingungkan, tetapi Dutian merasa aneh, tetapi bayangan dalam kegelapan marah, kamu tidak bisa membawanya nanti. Kemudian langit mulai memancarkan api yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian satu persatu menghantam Lintian dan yang lainnya, dan Nangong Yan bersenandung, udara dingin meledak di tubuhnya, dan lapisan es berkumpul di sekelilingnya. Lapisan es dan api bertabrakan dengan liar. Kedua kekuatan itu tidak kurang dari atas dan bawah. Tapi ada banyak orang di luar. Mereka menuangkan kekuatan mereka dengan liar, yang membuat Nangong menelan secara bertahap kehilangan musuh. Tianbing segera maju untuk membantu Nangong Yan, dan Huo Qingqing juga membantu di sana, tetapi kekuatan ketiganya tidak dapat bersaing dengan seluruh jajaran dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Dutian tertawa, sekarang kamu hanya bisa bertanya padaku, aku bisa keluar untuk membantumu menyelesaikan itu. Nangong Yan menjawab sambil tersenyum, kamu Biksu Bau, bukankah kami memintamu untuk pergi keluar dan berurusan dengan mereka? Tianbing juga menggerahkan, tidak, Anda tidak bermaksud mempengaruhi para pembunuh ini? Mengapa Anda tidak keluar sekarang? Burning Qingqing juga menatap Dutian, dan Dutian mendengar kata-kata ketiga orang ini, dan wajahnya tertekan, kaulah yang akan memakanku. Iya. Nangong Yan tertawa, tapi Dutian menatap Lintian dengan muram. Kamu, orang-orang yang kamu kembangkan, semuanya. Mereka benar. Apakah Anda ingin melihat mereka diserang oleh orang-orang ini? Lintian tersenyum. Dutian tahu bahwa Lintian adalah lubangnya sendiri, tetapi dia harus mendengarkan caranya, siapa yang membuatku memiliki hati yang baik? Selesai berkata, seberangi langit dengan lompatan, bergegas ke langit, dan cahaya keemasan melindungi tubuh. Serangan itu menghantamnya, tidak memiliki pengaruh besar padanya. Dalam kegelapan, orang-orang dari sekte bayangan darah saling memarahi. Beberapa orang berteriak, Biksu mati, itu bukan urusanmu. Keluar dari sini. Apakah Anda percaya, Biksu? Aku akan menyegelmu nanti. Saya ingin mengubah Anda. Anda harus berterima kasih kepada kami. Kemudian seberangi langit dan ucapkan mantra ke daerah sekitarnya. Segera, mereka yang memegang bendera besar ditutupi oleh cahaya keemasan satu persatu, yang membuat susunan itu tidak valid. Jalan napas bayangan darah itu, Biksu, apakah Anda benar-benar ingin membantu mereka? Saya akan membantu siapapun yang diganggu. Hari itu untuk mengatakan ini, saya ingin menghadapi, dan Nangong Yan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Biksu kecil. Bayangan darah itu marah, tetapi Lintian tiba-tiba berdiri di belakangnya, kamu adalah mobil kecuali. Lintian telah mencari kesempatan untuk mendekati bayangan darah, dan dia tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Baru saja, bayangan darah sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi Dutian, tetapi dia lupa kedatangan tiba-tiba Lintian, yang membuatnya ingin melarikan diri. Tapi Lintian telah dirasuki iblis. Tidak hanya itu, Sumi telah memukulnya. Untuk sesaat, bayangan darahnya berubah menjadi dewasa, dan kemudian seorang pria paruh baya botak muncul. Pria itu juga memakai anting-anting di telinga kanannya dan menatap Lintian dengan ganas. Mau hidup? Lintian menertawakan pria yang terluka parah itu, dan pria itu bersenandung, aku tidak takut padamu. Selesai berkata, orang ini siap untuk menggunakan bayangan darah lagi, dan Lintian Maiteng menjeratnya lagi, dan kemudian berlari ke arahnya. Pria botak itu berteriak lagi, dan orang-orang di dekatnya ketakutan, takut untuk maju sampai Lintian menekankan jarinya di dahinya. Pria itu panik. Anda. Biarkan mereka mundur. Lintian tersenyum intens, dan pria itu tertekan, tetapi dia tidak punya pilihan selain berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, mundur. Orang-orang itu saling memandang, tetapi akhirnya harus pergi, dan pria itu memandang Lintian dengan gelisah. Kamu bersama aliansi kuno? Lintian menatapnya dan bertanya, dan pria itu berkata, tidak, ini Wu Changlao. Ayo lakukan. Wu Chang tua. Ya, tetua klan bayangan darah.
Pria itu berkata dengan gugup, sementara Lin Tian menatapnya dan mencoba memeriksa ingatannya untuk melihat apakah dia berbohong. Namun, Du Tian datang dan menatap Lin Tian sebentar. Kemudian dia menatap pria botak itu dan bertanya dengan aneh, apa yang dia lakukan padamu? Pria botak itu menatap Du Tian dengan aneh, dan Du Tian berkata dengan serius, jika dia menyakitimu, katakan saja padaku, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Hanya Anda? Pria botak itu memandang pria itu, dan pria itu bersumpah, ya. Sebaiknya kau keluar dari sini. Pria botak itu tidak memperhatikan jalan napas, tetapi dia bertanya-tanya, apa? Ku bilang keluar. Mengapa? Karena kamu berisik dan menyebalkan. Pria botak itu sedang dalam mood yang buruk. Sekarang dia sedang direcoki oleh langit salib ini. Saya benar-benar ingin memukulinya, tetapi jelas saya tidak bisa mengalahkannya. Saya hanya bisa memarahinya dan bersenang-senang. Du Tian menunjuk padanya, kamu layak untuk dilatih. Pria botak itu hendak menyerang, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, saya ingin menemukan Sue Dongi dan memimpin jalan. Apa? Pria botak itu menatap Lin Tian dengan kaget, dan Lin Tian menatapnya, saya ingin melihat Sue Dongi. Pria botak itu menatap Lin Tian dengan aneh. Sulit untuk melihat tuan darah tua ini, dan dia belum tentu bertemu orang luar. Datang saja padaku. Pria botak itu tidak berani pergi, jadi dia harus memimpin jalan, sementara murid-murid sekte bayangan darah di dekatnya hanya bisa melihat sekeliling, tetapi tidak berani menghentikan mereka. Lin Tian membawa Nangong Yan dan yang lainnya ke gunung, sementara Du Tian mengomel di samping, wah, tidak ada gunanya. Orang-orang tidak menyukai ini. Lin Tian tidak berbicara, dan Du Tian melanjutkan, Sue Dongi, semua orang telah mendengarnya. Kamu pikir jika kamu mengatakan kamu mengenalnya, dia akan mengenalmu? Tapi Lin Tian masih tidak menyadarinya. Pria botak di satu sisi kesal. Kamu adalah biksu yang sudah mati, bisakah kamu berguling? Tidak mungkin. Pria botak itu sangat marah sehingga dia memerintahkan murid-murid sekte bayangan darah di sekitarnya, ayo, biarkan aku meledakkan biksu ini. Siapapun yang bergerak, aku akan menahannya. Langit silang itu untuk menatap publik, dan orang-orang itu memikirkan kemampuan lintas langit, hanya bisa saling memandang. Pria botak itu sangat tertekan sehingga dia hanya bisa bertanya kepada Lin Tian, Tuanku, bagaimana Anda bisa bersama seperti ini? Dia memiliki pipi untuk mengikutiku. Lin Tian berkata, saya mencoba mencegah Anda membunuh orang. Bisakah kamu menghentikanku jika aku ingin membunuhmu? Lin Tian menatap Du Tian dan bertanya balik, tetapi Du Tian tidak bisa berkata-kata. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan Nangong Yan beberapa terus melemparkan biksu itu sampai Lin Tian dan yang lainnya dibawa ke sebuah gua. Lubang ini, lubang perbaikan darah tertulis, dan pria botak itu berkata, darah orang tua Dongi sedang berlatih di dalamnya, tapi dia belum melihat siapapun selama ribuan tahun, jadi. Tidak masalah. Aku akan masuk dan melihat-lihat. Lin Tian selesai, siap untuk masuk, dan beberapa napas kuat di dekatnya jatuh. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya kekar berjubah hitam, dengan janggut, tampak galak. Wu sudah tua. Melihat pria ini, pria botak itu tergagap, dan pria bernama Wu Chang menatapnya. Wang Sue, saya meminta Anda untuk memperbaiki beberapa boneka kecil. Anda tidak bisa berurusan dengan mereka. Beranikah kamu memimpin mereka ke gunung? Pria botak bernama Wang Sue merasa malu. Wu Changlao, mereka bukan boneka kecil. Diam. Jalan napas Wu Changlao, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aliansi surga dan zaman kuno yang memberi wewenang kepada Anda untuk berurusan dengan kami. Ada apa, bukan apa itu, apa yang bisa kamu lakukan? Wu Changlao tidak menganggap serius Lin Tian. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, jika ya, konsekuensinya akan sangat serius. Jika tidak, akan ada kehidupan. Begitu dia mengatakan ini, Wu Changlao tertawa, dan beberapa ahli yang datang bersamanya juga tertawa. Nangong Yan tidak puas, tertawa apa, tertawa. Wu Changlao mencibir, apakah kamu tahu siapa saya? Apakah itu penting? Lin Tian bertanya, dan komandan tentara itu sombong. Akulah yang memenangkan gelar 100 orang memotong di Nanhuang. 100 orang di selatan? Lin Tian tidak tahu apa itu, tetapi Du Tian menarik napas. Apakah kamu pernah ke daerah terlarang hutan belantara selatan? Itu benar, daerah terlarang Nanhuang. Itu memenangkan gelar 100 orang pemenggalan kepala di istana Nanhuang. Wu Changlao memandang kerumunan dengan senyum bangga, sementara Nangong Yan bertanya kepada Du Tian, Biksu Bao, apakah 100 orang ini kuat? Du Tian tiba-tiba menjadi serius. Ada lembah kematian di aula Nanhuang. Jika Anda bisa membunuh ratusan orang di dalamnya, Anda bisa mendapatkan gelar 100 orang memotong. Dan setiap orang yang masuk bisa mendapatkan gelar 100 orang memotong karena prestasi mereka terbang dengan sempurna, atau tingkat ke-9 Sanxian. Elder Wu dengan bangga berkata, ya, seluruh gurun selatan. Tidak lebih dari 100 orang dengan gelar ini. Saya salah satunya. Bagaimana dengan itu? Anda tahu saya baik-baik saja. Nangong.
Yan menatap Du Tian dan berkata, Biksu Bao, dia membunuh begitu banyak orang. Apakah kamu tidak keberatan? Ku bilang, aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Hari Feri itu masih menyimpan kata hati asli. Lanjutkan memuat. Yan Tu Chao dari Nangong juga meringis. Lin Tian menatap komandan bela diri tua itu. Saya bertanggung jawab atas pemenggalan seperti apa Anda. Selama kamu menyinggung perasaanku, aku tidak akan sopan. Hei, nak, berani menantangku? Percaya atau tidak, aku bisa mencekikmu dengan satu jari? Penatua bela diri menatap. Tapi Wang Sui berkata, Wu Chang sudah tua, dia tidak lemah. Diam, Anda konselor. Penatua Wu menatap dan berkata, tetapi Wang Sui tertekan dan hanya bisa melihat Lin Tian. Wu Changlao bersenandung, wah, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah sekarang, kalau tidak aku akan mulai nanti, dan tidak ada di antara kalian yang mau hidup. Lin Tian tertawa, dan tetua bela diri itu marah. Berani meremehkanku? Kalau begitu aku akan membunuhmu. Pada saat ini, begitu Changlao bergerak, api menyala di telapak tangannya, dan kemudian dia dengan cepat mengenai Lin Tian. Kecepatan dan kekuatan sangat kuat. Semua orang di dekatnya dapat merasakan bahwa bahkan Nangong Yan dan yang lainnya dipukul mundur oleh gelombang untuk beberapa langkah. Lin Tian berdiri di sana dan mengambil telapak tangan secara langsung. Wu Changlao dan orang-orang dari sekte bayangan darah berpikir Lin Tian akan dikalahkan. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian baru saja mundur beberapa langkah, lalu bertepuk tangan di tubuhnya dan tersenyum, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Wu Chang terkejut melihat Lin Tian. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Karena kamu lemah. Lin Tian berkata, saya 100 orang, beranikah Anda mengatakan saya lemah? Setelah itu, komandan bela diri yang lebih tua minum. Ada sosok di belakangnya, yang hampir sama dengan komandan bela diri yang lebih tua. Kemudian angka itu tumpang tindih dengan 100 lapisan. Wah, lihat, ini adalah keterampilan 100 potong yang diperoleh setelah 100 orang memotong. Wu Chang bangga pamer di sana, tetapi Nangong Yan dan yang lainnya tidak tahu apa itu pemenggalan, tetapi wanita bertopeng itu terlihat curiga, pemenggalan asli benar-benar ada. Omong kosong, 100 potong, tapi ada mantra mengerikan di aula Nan Huang. Kata tetua bela diri dengan bangga. Ayo, biarkan aku melihat pemenggalan kepala. Lin Tian sangat tenang, dan Wu Chang menganggap Lin Tian gila. Apa? Apakah Anda ingin belajar? Du Tian juga memandang Lin Tian dengan aneh. Wah, skill 100 potong, tapi bisa meledakkan kekuatan hingga 100 kali dalam sekejap. Tahukah kamu apa artinya 100 kali? Pada saat ini, tidak hanya melintasi langit, tetapi juga wanita bertopeng itu sedikit khawatir tentang Lin Tian. Nangong Yan dan yang lainnya menarik napas setelah mendengar kekuatan 100 kali. Wang Sui juga berkata, jangan ceroboh, tuanku. Tapi hati Lin Tian mulai bergumam, aula Nan Huang, 100 teknik memotong? Kedengarannya menarik. Melihat. Lin Tian tercengang, Wu Chang menatap, apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Itu bagus. Biarkan Anda mencoba. Setelah tubuh tua Wu Chang, 100 bayangan mulai berkedip, dan kemudian tangan tua Wu Chang berkumpul untuk bertarung lagi. Kekuatan telapak tangan ini 100 kali lebih kuat dari itu sekarang. Bahkan orang-orang di dekatnya merasakan kengerian telapak tangan ini. Lin Tian membawa telapak tangan ini, lalu terbang keluar, dan akhirnya mendarat di bukit terakhir, boom. Gunung itu runtuh, bisa dibayangkan betapa mengerikannya telapak tangan itu. Nangong Yan dan yang lainnya terkejut. Adapun Wu Chang, dia tertawa, apakah kamu tahu kekuatanku? Orang-orang dari klan bayangan darah bersorak satu demi satu, komandan sudah tua dan perkasa. Du Tian menarik napas, dan Nangong Yan berkata kepadanya, apakah kamu tidak ingin mengangkut orang? Mengapa Anda begitu sugestif? Saya. Du Tian tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, tetapi Nangong Yan melotot, kamu menipu dirimu sendiri. Du Tian tiba-tiba tertutup, dan seluruh orang tercengang. Apakah saya benar-benar melakukan sesuatu yang salah? Wanita bertopeng itu memandangi gunung yang runtuh, mengerutkan kening, dan Nangong Yan terbang. Kakak, kamu baik-baik saja. Nangong Yan sedang terburu-buru, dan Tian Bing berteriak, kakek, kamu di mana? Hijau menyala sekarang juga dalam tatapan gelisah di tumpukan reruntuhan. Tetapi Lin Tian menghilang seolah-olah dia tidak bernafas sama sekali, yang membuat semua orang mengira dia sudah mati, dan komandan tertawa, mati, jangan lihat. Nangong Yan sangat marah sehingga dia memanggil ke tempat gelap, mang kecil, hitam-hitam kecil, singkirkan dia untukku. Dua roh dalam kegelapan ingin bertarung, tetapi tawa datang dari bawah runtuhan, jangan khawatir. Beberapa orang Nangong Yan segera bersuka cita, tetapi senyum lama Wu Chang mengeras, tidak mungkin. Wang Sui berkata dengan penuh semangat, yang mulia baik-baik saja. Kamu sangat bahagia. Wu Changlao minum, dan Hari Feri itu mendengar suara ini lega. Lin Tian keluar dari reruntuhan saat ini. Kecuali pakaiannya yang rusak, dia hanya menggaruk beberapa kulit, tetapi tubuhnya baik-baik saja. Kakak, kamu, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Nangong Yan terkejut, dan Tian Bing berseru, gunung-gunung semuanya hancur, dan leluhur tua masih utuh?
Burning King juga berpikir itu luar biasa, tetapi Lin Tian memandang ketiga orang itu dengan tenang. Mengapa, menurutmu aku mati seperti itu? Nangong yang segera malu, tidak menarik. Lin Tian tersenyum, berjalan keluar dari reruntuhan, dan kemudian terbang ke Wu Changlao selangkah demi selangkah, dan melihat ke dalam pada cangkang dan tiannya. Melihat retakan ketiga akhirnya retak banyak, dia diam-diam senang, sepertinya teknik 100 potong ini cukup kuat. Jadi Lin Tian ingin memohon kekejaman. Tepatnya, dia meminta untuk diserang. Jadi dia memandang Wu yang lebih tua dan tersenyum dan berkata, kekuatanmu bagus, tapi itu tidak cukup untuk dibakar aku, jadi kamu harus menggunakan yang lebih kuat sekarang. Kamu, kenapa kamu tidak punya apa-apa? Wu Chang sedikit bingung, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tinggalkan aku sendiri, ayo dan serang aku. Wu Chang selalu memandang Lin Tian seperti monster, dan Lin Tian menggoda, apa? Tidak mau? Penatua bela diri itu kesal. Anda ingin mati? Aku akan membantumu. Saya melihat bahwa komandan bela diri sedang minum beberapa kali, dan kemudian kekuatan tangannya meningkat, sementara Lin Tian menunggu dalam diam. Ketika komandan bela diri yang lebih tua hampir kuat, matanya melebar, pergi ke neraka. Setelah itu, Wu Chang tua dan kedua tangannya memukul, yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Terutama ketika Lin Tian dipukul, dia terbang seperti meteor api dengan api dan langsung menerobos dua gunung. Ketika kami mencapai gunung ketiga, gunung itu juga rusak dan hutan tertutup lagi. Menerobos dua gunung, menghancurkan gunung, aku tidak percaya kamu masih hidup seperti ini, kata Wu Changlao. 3 orang. Nangong yang terkejut, dan buru-buru terbang, sementara wanita bertopeng itu mengerutkan kening, tidak apa-apa? Tapi Du Tian bertanya-tanya, bisakah kamu menolak ini? Ketika Nangong Yan dan yang lainnya menemukan Lin Tian dari reruntuhan lagi, Lin Tian hanya memiliki jejak terbakar di depannya, dan kulit sederhana di sekitarnya, tidak ada yang lain. Kakak, itu bagus. Nangong yang berseru dengan penuh semangat, sementara Tian Bing dan Huo Qingqing tercengang. Adapun klan bayangan darah, mereka semua lamban. Wang Sui menyeka keringat dinginnya dan berkata, mengerikan. Tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin, gumam tetua Wu. Lin Tian melompat mundur dan melihat cangkangnya. Yang ketiga benar-benar retak, sedangkan yang keempat memiliki beberapa jejak kecil. Dia menertawakan Wu Changlao dan berkata, lanjutkan. Wu Changlao melangkah mundur dan menatap Lin Tian seperti orang gila. Kamu monster. Jangan pergi. Begitu Lin Tian turun ke prajurit tua itu, dia mulai tertawa. Wu Chang berbalik dan menatap Lin Tian dengan aneh. Apa yang kamu inginkan, nak? Terus serang aku. Lin Tian menanyakan pertanyaan yang membuat Wu Changlao marah. Aku memperingatkanmu, jangan mempermalukanku. Mempermalukanmu? Ya, Anda mempermalukan saya. Anda mempermalukan saya. Komandan mengira Lin Tian sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Aku sedang tidak mood. Apa maksudmu? Maksudku sangat sederhana, serang aku, jatuhkan saja aku, kalau tidak giliranku untuk menjatuhkanmu. Lin Tian tersenyum. Wu Chang sangat marah. Oke, aku akan bertarung denganmu. Prajurit tua itu mulai membakar roh di tubuhnya, dan orang-orang di sana terkejut. Pada saat ini, ada aliran udara api yang kuat di sekitar Wu Changlao, yang memantulkan semua orang di sekitarnya. Semua pohon di dekatnya tumbang dan stone yang tak terhitung jumlahnya es berterbangan. Kekuatan yang mengerikan. Du Tian terbuka untuk tinggal, tetapi Lin Tian berdiri di depan aspek dan berkata sambil tersenyum, ya, lanjutkan. Aku akan membunuhmu, kata Wu. Ketika kakak laki-laki bela diri terbakar ke tingkat tertentu, dia bergegas langsung ke Lin Tian, dan kemudian memukul Lin Tian dengan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Bertarung, aku akan membunuhmu. Akhirnya, ledakan, 2 orang menghantam tanah, lubang yang dalam muncul, 4 gunung terkejut. Nangong Yan dan yang lainnya tampak terkejut, sementara murid-murid sekte bayangan darah yang sedang berlatih di area tertutup terbang satu persatu, bertanya-tanya apa yang terjadi. Ketika mereka melihat ada lubang seperti jurang di sekitar gunung, mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Baru setelah beberapa murid menjelaskan apa yang sedang terjadi, semua orang tercengang satu persatu sampai seorang pria datang dari gua kultivasi darah. Apa yang terjadi? Orang ini penuh dengan rambut putih, dan seluruh wajah putih tertutup, tetapi tangannya saling membelakangi, terutama spiritual. Mereka semua segera berkata bersama, Tetua Agung. Apa yang terjadi? Orang tua itu menatap lubang di depannya, bertanya dengan curiga, dan Wang Sui menjelaskan dengan gugup satu persatu. Pada saat yang sama, di usia parubaya jurang, seorang pria yang terhuyung-huyung terbang keluar, yaitu Wu Changlao. Lihat tetua bela diri ini ingin menangis tanpa air mata, tetua yang terlalu besar.